Sini saya akan menjelaskan tentang model matematika. Pengertian model matematika. Model matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem tarik atau problem pada dunia real dalam pernyataan matematika, sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real yang menjadi lebih tepat. Tahap pemodelan matematika. 1. Mengenali dan memahami variabel bebas dan tak bebas serta membuat asumsi-asumsi sepertinya untuk menyederhanakan fenomena sehingga membuat dapat ditelusuri secara matematika. 2. Menerapkan teori matematika yang telah diketahui pada model matematika yang telah dirumuskan guna mendapatkan kesimpulan matematikanya. 3. Mengambil kesimpulan matematika tersebut dan menafsirkannya sebagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dimodelkan dengan cara memberikan penjelasan atau membuat perkiraan. 4. Menguji perkiraan terhadap data real. Jika perkiraan yang dibuat tidak sebanding dengan kenyataan, maka model yang diperlukan dihaluskan atau rumuskan model baru dan memulai daur kembali. Bisa juga dengan memperbaiki asumsi-asumsi yang diberikan. Jenis-jenis model matematika dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan objek, pola matematikanya, dan konstitusian data. Berdasarkan objeknya dibagi menjadi 5, yaitu model lingkungan, keuangan, penyakit, sistem kontrol, dan logistik. Berdasarkan pola matematikanya dibedakan menjadi 2, yaitu model diferensial dan model stokastik. Berdasarkan konstitusian data dibagi menjadi 2, yaitu model deterministik dan model kontinu. Karakteristik model matematika. Proses problem mencakup pemilihan karakteristik dari perlawanan abstrak yang paling tepat bagi situasi yang sedang dikaji. Pada umumnya, model matematika dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu model statik dan model dinamik. Model statik memberikan informasi tentang perubahan model hanya pada titik tunggal dan waktu. Sedangkan model dinamik mampu menelusuri jalur waktu yang berubah model. Model dinamik lebih sulit dan mahal pembuatannya, namun mempunyai kekuatan yang lebih hebat di analisis dunia nyata. Contoh soal matematika. Seorang agen sepeda bermaksud membeli 25 buah sepeda untuk persediaan. Harga sepeda biasa seharga 600.000 per buah dan sepeda federal seharga 800.000 per buah. Dia merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari 16 juta rupiah dengan mengharapkan keuntungan 100.000 rupiah per buah dari sepeda biasanya, yaitu 120.000 rupiah per buah dari sepeda federal. Buatlah model matematikanya. Dia merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari 16 juta rupiah dengan mengharapkan keuntungan 100.000 per buah dari sepeda biasa dan 120.000 per buah dari sepeda federal. Buatlah model matematikanya. Jawab. Misalkan banyak sepeda biasa sama dengan X dan banyak sepeda federal sama dengan berarti variabel yang lain adalah jumlah sepeda yang hendak dibeli dan jumlah persediaan modal, sehingga tabel yang diperoleh sebagai berikut. Persediaan sepeda dan modal paling banyak tersedia 25 buah dan seharga 16 juta rupiah. Artinya jumlah sepeda biasa dan federal yang akan dibeli untuk memenuhi persediaan sepeda keseluruhan tidak boleh lebih dari 25 buah atau paling banyak jumlahnya 25 buah. Sehingga dalam model matematikanya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Demikian juga dalam menggunakan modal untuk membeli sepeda biasa dan federal tidak boleh lebih dari 16 juta rupiah atau paling banyak menghabiskan 16 juta rupiah. Sehingga dalam model matematikanya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Dari tabel di atas dapat dibuat pertidaksamaan, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 25. 600.000 X plus 800.000 Y kurang dari sama dengan 16 juta rupiah disederhanakan menjadi 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 80.
Karena X dan Y adalah bilangan bulat yang tidak negatif, maka X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 100.000 X plus 120.000 Y. Materi yang selanjutnya adalah materi tentang fungsi tujuan program linear. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari fungsi tujuan ialah suatu fungsi yang menggambarkan suatu tujuan ataupun sasaran atau juga target di dalam suatu permasalahan program linear yang berkaitan dengan suatu peraturan dengan secara optimal sumber daya atau research untuk memperoleh suatu keuntungan yang maksimal. Dalam kasus program linear, fungsi objektif dan kendala adalah semua fungsi linear dari variabel keputusan. Dalam sebuah program matematika terdapat sebuah fungsi objektif tunggal yang mempersenting hingga laba menjadi maksimal atau membuat agar harga menjadi minimal. Dan kendala yang membatasi variabel keputusan. Dalam kasus program linear, fungsi objektif dan variabel keputusan adalah semua fungsi linear dari variabel keputusan. Program linear secara luas menggunakan tipe model yang dapat menyelesaikan masalah keputusan dengan beribu variabel. Yang kedua adalah tujuan linear programming atau tujuan program linear. Tujuan ini ialah mencari pemecahan persoalan-persoalan yang timbul di dalam perusahaan, yakni mencari keadaan yang optimal dengan memperhitungkan batasan yang ada. Selanjutnya adalah fungsi linear programming. Dalam model linear programming dikenal dengan dua macam, yaitu yang pertama fungsi tujuan atau fungsi tujuan objektif atau objective function. Fungsi tujuan ini ialah fungsi yang menggambarkan suatu tujuan ataupun sasaran atau juga target di linear programming yang berkaitan dengan suatu peraturan dengan secara optimal sumber daya atau research untuk memperoleh suatu keuntungan yang maksimal. Yang kedua adalah fungsi batasan atau constraint function. Fungsi ialah suatu bentuk penyajian dengan secara sistematis batasan-batasan suatu kapasitas yang tersedia akan dapat dialokasikan secara optimal. Masalah linear programming tersebut dapat dinyatakan ialah sebagai proses optimalisasi suatu fungsi tujuan di dalam bentuk memaksimumkan dan meminimumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestari. Saya akan menjelaskan materi tentang menentukan daerah penyelesaian. Menentukan daerah himpunan penyelesaian berarti mencari daerah yang memuat titik-titik koordinat. Apabila titik-titik tersebut dimasukkan ke pertidaksamaan, maka pernyataan dari pertidaksamaan tersebut menjadi benar. Apabila pernyataan pada pertidaksamaannya salah, maka titik tersebut bukan merupakan himpunan penyelesaian, sehingga daerah yang memuat titik tersebut bukan merupakan daerah penyelesaian. Sekarang kita masuk ke contoh soal tentang menentukan daerah penyelesaian. Soalnya, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 2y kurang sama dengan min 6. Pertama, kita cari titik potong dengan sumbu x ketika y sama dengan 0. Berarti 3x min 2y kurang sama dengan min 6. Lanjut, 3x min 2 karena y-nya 0 jadi buka kurung 0 sama dengan min 6. Turun lagi, 3x min 2 dikali 0 sama dengan 0 sama dengan min 6. Lanjut, x sama dengan min 6, 3-nya turun jadi per 3, x sama dengan min 2. Nah, x-nya min 2. Ini hasil dari titik potong dengan sumbu x ketika y sama dengan 0. Sekarang kita cari titik potong
dengan sumbu Y ketika X sama dengan 0. Pertama, 3X min 2Y kurang sama dengan min 6. 3, X-nya karena 0, jadi buka kurung 0, min 2Y sama dengan min 6. 3 dikali 0 sama dengan 0, min 2Y sama dengan min 6. Turun, Y sama dengan min 6. Min 2-nya turun, jadi per min 2 sama dengan Y sama dengan 3. Jadi koordinat titik potongnya X, Y sama dengan 3,0. Gambar koordinat koordinat kartesius. Gambarnya ini. Sini 3,0, yang di sini min 2,0. Jadi garis arsirnya cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang menentukan daerah penyelesaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Suatu fungsi tujuan atau fungsi sasaran dalam program linear bentuknya tergantung dari masalah yang disajikan. Secara umum, fungsi tujuan dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk f buka kurung x, y tutup kurung sama dengan ax plus by, di mana a dan b anggotanya bilangan real. Fungsi tujuan ini dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dalam suatu soal atau masalah, sedangkan nilai optimum itu sendiri terdiri dari nilai maksimum, misalnya menyangkut laba, pendapatan, dan lain-lain, dan nilai minimum biasanya misalnya menyangkut biaya, kerugian, dan lain-lain. Secara umum, nilai optimum suatu fungsi sasaran dapat ditentukan dengan menggunakan titik uji atau menggunakan garis sidik. Pada diskusi kita kali ini, kita fokuskan menentukan nilai optimum dengan cara menggunakan titik uji. Untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi tujuan bukanlah suatu hal yang sulit apabila sudah diketahui dengan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Jika daerah penyelesaian sudah diketahui, selanjutnya hanya melakukan titik uji dari daerah himpunan penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dari beberapa contoh berikut. Daerah yang diarsir pada grafik berikut adalah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Nilai maksimum dari fungsi objektif x buka kurung x, y tutup kurung sama dengan 3x plus 5y adalah, yaitu grafik sebagai berikut. Pada soal yang dikatakan dengan fungsi tujuan atau fungsi sasaran seperti penjelasan sebelumnya adalah fungsi objektif, yaitu f buka kurung x, y sama dengan 3x plus 5y. Selanjutnya kita menentukan nilai optimum dari f buka kurung x, y, dan yang dinyatakan pada soal ini adalah nilai maksimum dari f buka kurung x, y tutup kurung sama dengan 3x plus 5y.
Berikutnya kita tinggal menguji titik X, Y yang kita pilih dari daerah penyelesaian ke fungsi tujuan. F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 3X, 5Y. Tetapi pada daerah penyelesaian ada tak hingga pada titik buka kurung X, Y tutup kurung, sehingga jika kita uji semua titik itu terhadap fungsi tujuan, maka pekerjaan kita tidak akan pernah selesai. Karena tak hingga banyak titik pada daerah penyelesaian, maka titik yang diuji ke fungsi tujuan hanya beberapa titik saja, yaitu titik-titik sudut pada daerah penyelesaian. Pengujian titik-titik sudut daerah penyelesaian sudah mewakili interval nilai maksimum dan minimum jika daerah penyelesaian tertutup. Pada gambar di atas, daerah penyelesaian adalah tertutup dan titik sudutnya adalah 0,0, 4,0, 2,3, dan 0,4. Titik-titik inilah yang kita uji ke fungsi tujuan. F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 3X plus 5Y. Berikut tabel. Dari tabel ini kita peroleh nilai F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 3X plus 5Y yang dimaksimum adalah 21. Dari nilai minimum adalah 0, sehingga 0 kurang dari sama dengan F buka kurung X, Y tutup kurang dari sama dengan 21. Maka nilai maksimum F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 3X plus 5Y adalah 21 dan terjadi saat buka kurung 2,3 tutup kurung. Jika kita pilih sembarang titik dari daerah penyelesaian selain 4 titik di atas untuk kita uji ke F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 3X plus 5Y, maka interval nilainya berada pada 0 kurang dari sama dengan F buka kurung X, Y tutup kurang dari sama dengan 21. Misal titik buka kurung 3,1 tutup kurung. F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 3X plus 5Y. F 3,1 sama dengan 3 buka kurung 3 tutup kurung plus 5 buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 9 plus 5 sama dengan 14. Nilai F buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan 14 terbukti berada pada interval 0 kurang dari sama dengan F buka kurung X, Y tutup kurang dari sama dengan 21. Dan hal ini juga akan berlaku untuk sembarang titik yang dipilih dari daerah penyelesaian.